Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humaira F dengan NIM 01A1200020 kelas A. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai gangguan enzim pencernaan dan cara mengatasi. Nah, teman-teman, sebelumnya kita harus mengetahui apa sih sistem pencernaan itu. Sistem pencernaan manusia adalah suatu sistem dalam tubuh yang berperan sebagai penerima makanan dari luar yang kemudian diproses di dalam organ-organ pencernaan manusia, dimulai dari menerima makanan dari luar, mencerna, menyerap bahan yang dapat diserap, serta mengeluarkan sisa-sisa pencernaan. Nah, sistem pencernaan manusia ini terdiri dari organ-organ pencernaan yang berfungsi untuk mencerna makanan, diantaranya adalah mulut, esofagus, lambung, pankreas, hati, empedu, usus halus, usus besar, dan anus. Hasil-hasil pencernaan kemudian diserap, sedangkan sisa-sisa pencernaan dibuang melalui alat-alat pengeluaran khusus. Nah, proses yang terjadi di masing-masing organ pencernaan yang pertama di rongga mulut. Di dalam rongga mulut terdapat dua organ sistem pencernaan, yaitu yang pertama gigi dan yang kedua adalah lidah. Masing-masing organ sistem pencernaan yang terdapat di dalam rongga mulut memiliki peranan dalam proses pencernaan makanan. Yang pertama adalah gigi. Gigi merupakan alat pencernaan mekanis yang berfungsi untuk memotong, mengoyak, dan menggiling makanan menjadi partikel yang kecil-kecil. Di dalam gigi terdapat rongga gigi atau vulva yang mengandung pembuluh darah dan urat syaraf. Bagian gigi yang masuk ke rahang dilapisi zat yang disebut semen. Bakteri yang hidup di sela-sela gigi adalah Entamoeba gingivalis yang berperan untuk menguraikan sisa-sisa makanan yang tertinggal di dalam mulut. Nah, yang kedua adalah lidah. Permukaan lidah dilapisi oleh lapisan mukosa yang penuh dengan bintil-bintil atau papila yang mengandung syaraf pengecap. Lidah berfungsi sebagai indera pengecap makanan, mengatur makanan pada saat mengunyah dan menelan makanan, serta membantu menghasilkan suara ketika berbicara. Lidah juga berfungsi untuk membantu mencampur makanan dengan air liur dan mendorong makanan masuk ke esofagus. Nah, yang selanjutnya adalah tekak atau faring. Tekak merupakan pertemuan saluran pernapasan antara rongga hidung dengan tenggorokan dan saluran pencernaan antara rongga mulut dan kerongkongan. Tekak memiliki lubang yang menuju tenggorokan disebut glotis dan ditutup oleh klep yang disebut dengan epiglotis pada waktu proses menelan. Tekak terdiri dari tiga bagian. Yang pertama adalah nasofaring, orofaring, yang kedua dan yang ketiga adalah tubustachius. Nah, yang pertama nasofaring adalah ruang di atas langit-langit lunak di bagian belakang hidung yang menghubungkan hidung ke mulut. Nasofaring memungkinkan seseorang bernapas melalui hidung. Langit-langit lunak memisahkan nasofaring dan orofaring. Nasofaring tetap terbuka bahkan ketika otot fleksibel sehingga manusia bisa terus melanjutkan fungsi pernapasan. Nasofaring dikelilingi oleh lipatan sel pingofaringeal dan tonsil tuba yang dapat menjadi meradang ketika terinfeksi. Nah, yang kedua adalah orofaring. Orofaring yang merupakan saluran pernapasan yang memiliki bentuk seperti tabung dan berada di antara faring dengan trakea. Yang ketiga adalah tubustachius. Adalah saluran yang menghubungkan rongga telinga tengah dengan nasofaring, yaitu daerah di belakang hidung. Tubustachius ini selalu tertutup dan dalam keadaan steril, hanya terbuka apabila udara diperlukan masuk ke telinga tengah atau pada saat mengunyah, menelan, dan menguap. Nah, selanjutnya adalah kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan berupa tabung otot yang panjangnya sekitar 25 cm, memanjang dari akhir rongga mulut hingga lambung. Fungsinya adalah sebagai jalan untuk makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung, mencegah benda asing masuk ke perut, menghasilkan gerak peristaltik, dan mencegah laju cairan dari perut. Kerongkongan terdiri dari 4 lapisan, yaitu yang pertama lapisan mukosa, kedua submukosa, ketiga muskularis, dan yang keempat lapisan adventitia. 1/3 bagian atasnya terdiri dari otot lurik dan 2/3 bagian bawahnya terdiri dari otot polos. Makanan pada saluran ini hanya membutuhkan waktu 6 detik untuk sampai ke lambung karena kontraksi otot lurik pada 1/3 kerongkongan bagian atas. Gerakan ini terjadi karena otot memanjang dan melingkar dinding esofagus berkontraksi secara bergantian. Dan selanjutnya adalah lambung atau ventriculus. Lambung adalah bagian saluran pencernaan yang melebar.
yang dapat menampung makanan 1 liter hingga mencapai 2 liter. Lambung berfungsi untuk menyimpan makanan sementara dan melakukan pencernaan secara kimiawi dengan bantuan getah lambung. Lambung terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama daerah kardiak atau yang memanjang, merupakan daerah pintu masuk pertama makanan dari esofagus. Pada bagian ini banyak dihasilkan mukus alkali. Yang kedua adalah daerah fundus atau melingkar, merupakan daerah bagian tengah lambung yang membulat yang menghasilkan HCl dan musin. Yang ketiga adalah daerah pilorus atau menyerong, merupakan bagian di daerah bawah lambung yang berhubungan dengan usus 12 jari atau duodenum dan menghasilkan mukus alkali. Makanan hasil dari pencernaan di rongga mulut disebut bolus. Bolus kemudian dicerna lagi di lambung selama kurang lebih 10 menit. Seluruh makanan dalam lambung kemudian meninggalkan lambung setelah kurang lebih 6 jam terisi makanan. Makanan dalam lambung teraduk dan bercampur dengan getah lambung sehingga berbentuk seperti bubur yang disebut thymus atau bubur Kim. Pada bagian ujung pilorus terdapat otot sphincter yang berfungsi untuk mengatur thymus turun ke usus halus. Turunnya thymus dari lambung melalui pilorus dibantu oleh gerak peristaltik. Nah, gerak peristaltik ini merupakan kontraksi otot-otot lambung di sekitar Kim yang dapat menyebabkan Kim terdorong menuju usus halus. Dengan demikian, di lambung terjadi pula pencernaan makanan secara mekanis oleh gerak peristaltik. Nah, selanjutnya usus halus atau intestinum. Usus halus adalah bagian dari saluran pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Usus halus berupa tabung yang panjangnya sekitar 6-8 meter yang terdiri atas 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum atau usus penyerapan. Nah, pada lapisan dalam, jejunum dan ileum terdapat tonjolan-tonjolan halus yang disebut villi, yang berfungsi untuk memperluas permukaan dinding usus dalam penyerapan sari makanan. Pada ujung halus terdapat katup yang disebut katup Bauhini atau katup ileosekal yang berfungsi mencegah makanan masuk kembali ke usus halus. Pangkal usus besar disebut sekum, dengan kepanjangannya yang disebut dengan rumbai cacing atau appendix. Nah, pada usus halus hanya terjadi pencernaan secara kimiawi, yaitu dengan bantuan senyawa kimia yang dihasilkan oleh usus halus, serta senyawa kimia dari kelenjar pankreas yang dilapiskan ke usus halus. Nah, usus besar atau kolon ini adalah bagian usus antara usus buntu dan rektum, yang fungsi utamanya adalah menyerap air selama proses pencernaan, membentuk massa feses, mendorong sisa makanan hasil pencernaan atau feses keluar tubuh, dan membentuk lendir untuk melumasi permukaan mukosa. Nah, di dalam usus besar ini terjadi proses pembusukan sisa pencernaan oleh bakteri E. coli yang hidup pada makanan yang tidak dapat dicerna oleh manusia. Pembusukan ini menghasilkan gas H2S, indol, skatol, fenol, vitamin H, dan vitamin K yang berperan dalam proses pembekuan darah. Nah, usus besar ini juga dibagi menjadi 3 daerah, yaitu ascendent usus halus yang berfungsi untuk menyerap nutrisi, menghaluskan makanan, menghasilkan zat, penyerapan zat di dalam tubuh. Nah, yang kedua adalah transversum atau usus datar yang berfungsi untuk menerima sisa makanan yang tidak diserap oleh usus halus, menyerap air, menurunkan tingkat keasaman dan mencegah infeksi, memperkuat sistem kekebalan tubuh. Nah, yang ketiga adalah descendant atau usus turun, berfungsi untuk menyerap air dan garam. Pada bagian ujung usus buntu terdapat apendik atau disebut sebagai umbai cacing. Apendik ini berfungsi sebagai sistem kekebalan tubuh. Nah, yang terakhir adalah anus. Bagian kolon paling akhir disebut anus atau rektum, yang panjangnya kurang lebih 15 cm. Organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses, menahan feses agar tidak keluar secara tiba-tiba, membantu feses keluar dengan gerakan peristaltik, dan pada anus terdapat otot volunter yang dikendalikan oleh kehendak kita. Nah, enzim dalam organ pencernaan dan fungsinya. Seperti yang tertera pada slide ini, organ tempat pencernaan itu mulut dengan penghasil getah kelenjar saliva, yang dihasilkan yaitu amelase, mukus atau lendir, dan air yang berfungsi untuk memecah fatty atau aminum menjadi maltosa. Nah, organ tempat pencernaan berikutnya yaitu lambung dengan penghasil getah dinding lambung.
Dan enzim yang dihasilkan yaitu asam lambung HCl yang berfungsi untuk membunuh bakteri, membantu protein, dan melarutkan mineral. Dan enzim yang dihasilkan selanjutnya yaitu enzim renin yang berfungsi untuk mengubah karsinogen menjadi kasein. Dan enzim pepsin yang berfungsi untuk mengubah protein menjadi protosa, pepton, dan polipeptida. Nah, di bagian usus halus penghasil getahnya yaitu di pankreas, dan enzim yang dihasilkan yaitu enzim karbohidrase pankreas yang mencerna amilum menjadi maltosa atau disakarida lainnya. Dan enzim lipase pankreas berfungsi untuk mengubah emulsi lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Enzim tripsin berfungsi untuk mengubah protein menjadi polipeptida. Enzim amilase pankreas berfungsi untuk mengubah amilum menjadi disakarida atau maltosa. Dan enzim enterokinase mengubah tripsinogen menjadi tripsin yang digunakan dalam saluran pankreas. Sedangkan enzim maltase berfungsi untuk mengubah maltosa menjadi glukosa, laktase mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa, sukrase mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa, enzim peptidase mengubah polipeptida menjadi asam amino, dan enzim lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, dan empedu yang berfungsi untuk mengemulsikan lemak. Adapun penyakit yang terkait enzim pencernaan, salah satunya adalah gastritis. Nah, gastritis ini adalah salah satu penyakit yang berhubungan dengan enzim pada lambung ini. Pada penderita gastritis, kadar enzim lipase lambung diketahui mengalami penurunan. Gastritis sendiri adalah istilah untuk berbagai masalah pada lambung dengan satu persamaan, yakni terjadinya peradangan di dinding lambung. Adapun prinsip penyakit gastritis yaitu terjadi peradangan yang mengenai mukosa lambung. Peradangan ini mengakibatkan pembengkakan mukosa lambung sampai terlepasnya epitel mukosa superfisial yang menjadi penyebab terpenting dalam gangguan saluran pencernaan. Pelepasan epitel ini akan merangsang timbulnya proses inflamasi pada lambung. Nah, adapun penyebab penyakit gastritis yang pertama yaitu pola makan. Orang yang memiliki pola makan tidak teratur mudah terserang penyakit ini. Pada saat perut harus diisi, tapi dibiarkan kosong atau ditunda pengisiannya, asam lambung akan mencerna lapisan mukosa lambung sehingga timbul rasa nyeri. Nah, selanjutnya adalah terlalu banyak merokok. Asam nikotinat pada rokok dapat meningkatkan adesi trombus yang berkontribusi pada penyempitan pembuluh darah, sehingga suplai darah ke lambung mengalami penurunan yang berdampak pada produksi mukosa, yang salah satu fungsinya untuk melindungi lambung dari iritasi. Nah, selain itu, CO yang dihasilkan oleh rokok lebih mudah diikat oleh Hb daripada oksigen, sehingga memungkinkan penurunan perfusi jaringan pada lambung. Kejadian gastritis pada perokok juga dapat dipicu oleh pengaruh asam nikotinat yang menurunkan rangsangan pada pusat makan. Perokok menjadi tahan lapar sehingga asam lambung dapat langsung mencerna mukosa lambung, bukan makanan karena tidak ada makanan yang masuk. Nah, penyebab yang lainnya adalah kopi. Zat yang terkandung dalam kopi adalah kafein. Kafein ternyata dapat menimbulkan perangsangan terhadap susunan saraf pusat atau otak, sistem pernafasan, sistem pembuluh darah, dan jantung. Oleh sebab itu, tidak heran setiap minum kopi dalam jumlah wajar 1-3 cangkir, tubuh kita terasa segar, bergairah, daya pikir lebih cepat, tidak mudah lelah atau mengantuk. Kafein dapat menyebabkan stimulasi sistem saraf pusat sehingga dapat meningkatkan aktivitas lambung dan sekresi hormon gastrin pada lambung dan pepsin. Sekresi asam yang meningkat dapat menyebabkan iritasi dan inflamasi pada mukosa lambung sehingga menyebabkan penyakit gastritis. Nah, yang selanjutnya adalah Helicobacter pylori. Adalah kuman gram negatif. Hasil yang berbentuk kurva dan batang adalah suatu bakteri yang menyebabkan peradangan lapisan lambung yang kronis pada manusia. Infeksi Helicobacter pylori ini sering diketahui sebagai penyebab utama terjadi ulcus pepticus dan penyebab tersering terjadinya gastritis. Nah, yang penyebab selanjutnya adalah AINS atau anti-inflamasi non-steroid.
Obat AINS ini adalah salah satu golongan obat besar yang secara kimia heterogen menghambat aktivitas siklooksigenasi, menyebabkan penurunan sintesis prostaglandin dan prekurson tromboksan dari asam arakidonat. Misalnya aspirin, buprofen, dan naproxen, yang dapat menyebabkan peradangan pada lambung. Jika pemakaian obat-obatan tersebut hanya sesekali, maka kemungkinan terjadinya masalah lambung. Nah, yang selanjutnya adalah alkohol. Alkohol dapat mengiritasi dan mengikis mukosa pada dinding lambung dan membuat dinding lambung lebih rentan terhadap asam lambung walaupun pada kondisi normal. Berdasarkan penelitian, orang minum alkohol 75 gram atau 4 gelas per minggu selama 6 bulan dapat menyebabkan gastritis. Penyebab selanjutnya adalah terlambat makan. Secara alami, lambung akan terus memproduksi asam lambung setiap waktu dalam jumlah yang kecil. Setelah 4-6 jam sesudah makan, biasanya kadar glukosa dalam darah telah banyak terserap dan terpakai, sehingga tubuh akan merasakan lapar dan pada saat itu jumlah asam lambung terstimulasi. Bila seseorang telat makan sampai 2-3 jam, maka asam lambung yang diproduksi semakin banyak dan berlebih sehingga dapat mengiritasi mukosa lambung dan menimbulkan rasa nyeri di sekitar epigastrium. Nah, selanjutnya adalah makanan pedas. Mengkonsumsi makanan pedas secara berlebihan akan merangsang sistem pencernaan, terutama lambung dan usus kontraksi. Hal ini akan mengakibatkan rasa panas dan nyeri di ulu hati yang disertai dengan mual dan muntah. Gejala tersebut membuat penderita semakin berkurang nafsu makannya. Bila kebiasaan mengkonsumsi makanan pedas lebih dari 1 kali dalam 1 minggu, selama minimal 6 bulan dibiarkan terus-menerus, dapat menyebabkan iritasi pada lambung yang disebut dengan gastritis. Adapun obat untuk mengatasi dan cara kerja obat tersebut. Nah, peningkatan pelindungan mukosa lambung dapat dicapai dengan pemberian beberapa jenis obat seperti antasida yang mengandung aluminium, supralfat, alginat, dan rebamipid. Nah, mekanisme kerja antasida yang mengandung aluminium. Kandungan aluminium hidroksida dalam antasida mengaktifkan sistem oksida nitrat yang kemudian akan meningkatkan mikrosirkulasi mukosa lambung. Selain itu, aluminium dalam antasida meningkatkan pembentukan prostaglandin pada jaringan mukosa lambung dan sekresi prostaglandin ke lumen lambung. Nah, selanjutnya adalah mekanisme kerja sukralfat. Sukralfat merupakan obat pelindung mukosa yang telah lama digunakan. Obat ini merupakan bentuk garam aluminium dari sukrosa sulfat yang dapat mengikat asam empedu serta membentuk kompleks stabil dengan molekul protein sehingga lebih resisten terhadap aktivitas pepsin. Sukralfat mempunyai afinitas yang baik terhadap mukosa yang meradang berkat adanya sambungan polivalen antara senyawa sukralfat bermuatan negatif dan protein yang bermuatan positif pada mukosa yang memiliki lesi. Selain itu, sukralfat juga bersifat sitoprotektif sebagaimana ditunjukkan oleh peran sukralfat dalam meningkatkan kadar faktor pertumbuhan fibroblast dan memicu kenaikan prostaglandin di mukosa yang kemudian merangsang penyembuhan lesi di mukosa. Nah, mekanisme kerja alginat. Senyawa lain yang juga banyak digunakan sebagai sitoprotektor adalah alginat, yang dapat membentuk draft yang melayang di lapisan atas isi lambung dan mengurangi kejadian refluks asam lambung. Kelebihan lain dari alginat adalah kemampuannya menghilangkan kantung-kantung asam lambung yang dapat muncul setelah makan pada pasien gejala refluks lambung. Nah, mekanisme kerja rebamipid. Pada populasi Asia, rebamipid juga mulai dikenal sebagai agen sitoprotektor. Penelitian in vitro dan pada hewan coba membuktikan bahwa rebamipid dapat menghambat aktivasi dan penempelan leukosit terhadap sel endotel. Selain itu, rebamipid juga dapat memicu pembentukan prostaglandin. Penggunaan jangka panjang rebamipid juga dapat menurunkan ekspresi hipoksia di inducible factor pada sel epitel lambung manusia yang mengindikasikan adanya peran rebamipid dalam meningkatkan aliran darah ke lambung. Demikianlah hasil pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.